Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar tematik, tema 5, subtema 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Ya anak-anak, pastikan kalian sudah menyiapkan buku tulis dan alat tulis kalian untuk mencatat materi penting pada pembelajaran hari ini. Ya, sebelum belajar, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hari ini ada 7 tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai. Yang pertama, dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan penggunaan gerak menekuk dalam bentuk permainan di air dengan tepat. Yang keempat, dengan penugasan, siswa dapat mempraktikkan penggunaan gerak menekuk dalam bentuk permainan di air dengan benar. Yang kelima, dengan berdiskusi, siswa dapat memberikan contoh kegiatan olahraga yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati putaran jam, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Dan yang ketujuh, dengan mengamati tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam, siswa dapat menuliskan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan benar. Kita masuk ke materi pertama hari ini, yaitu tentang penggunaan tanda tanya pada kalimat. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Siti, halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Udin, betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Dayu, ide bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Beni, di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Dari percakapan tadi, sekarang ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Ya, jadi isi percakapannya tadi itu tentang anak-anak yang sedang membersihkan halaman yang kotor. Mereka mencari cara agar halaman itu menjadi bersih dengan mencari alat-alat pembersih untuk membersihkan halaman itu. Ya, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Tentunya agar tempat bermain bisa terlihat indah dan anak-anak bisa bermain dengan nyaman dan aman. Jika tempat bermain tidak bersih dan basah, bisa membahayakan anak-anak yang bermain di halaman itu. Bisa jadi anak-anak akan jatuh karena tergelincir atau mungkin tersandung oleh kotoran-kotoran yang ada di halaman itu. Pertanyaan yang ketiga, apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Tentunya sudah benar ya, mereka melakukan tindakan yang patut untuk ditiru. Sebelum bermain, mereka memperhatikan tempat bermain mereka. Mereka harus memastikan tempat bermain itu aman dan nyaman untuk dipakai bermain. Pada percakapan antara Udin dan teman-temannya tadi, kita bisa lihat ada kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Yang kedua, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Yang ketiga, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Yang keempat, siapa yang punya? Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya.
Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kita sudah pernah pelajari sebelumnya tentang penggunaan kalimat tanya ya, bahwa di setiap kalimat tanya itu, pada akhir kalimat terdapat tanda tanya. Dan pada kalimat tanya itu biasanya terdapat kata tanya. Contoh kata tanya itu diantaranya siapa, di mana, dan bagaimana. Kita bisa lihat contoh kalimat tanya pada teks di atas. Amati gambar berikut ini dengan teliti. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Apakah kamu sudah menulisnya? Ya, coba kita lihat kalimat yang Ustazah buat ya. Berdasarkan gambar tadi, kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata apa, yaitu apa yang harus dilakukan jika melihat teman terjatuh? Yang kedua, mengapa Edo bisa terjatuh? Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Yang keempat, siapa yang melihat Edo terjatuh? Yang kelima, di mana Edo terjatuh? Dan yang keenam, bagaimana kondisi Edo setelah terjatuh? Ya, itu tadi 6 kalimat tanya yang bisa kita buat berdasarkan gambar tadi. Sekarang mari kita baca teks berikut. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Gerak dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. Yang pertama, gerak setengah jongkok. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok kita bisa lihat pada gambar berikut. Kita bisa lihat kaki berjinjit, lalu lutut ditekuk setengah jongkok. Yang kedua, gerak jongkok penuh. Gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh kita bisa lihat pada gambar berikut. Kita bisa lihat pada gambar kaki dalam posisi berjinjit. Lututnya ditekuk penuh sehingga posisi seperti berjongkok. Ingat, gerakan menekuk ini berguna untuk melatih otot paha dan kelenturan kaki. Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Kita bisa lihat pada gambar ini. Gambar pertama itu gambar bermain kucing jongkok di darat. Yang kedua itu gambar bermain kucing jongkok di air. Sekarang mari kita baca cara bermain kucing jongkok di darat dan kucing jongkok di air. Cara bermain kucing jongkok di darat. Yang pertama, tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Yang kedua, buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Yang ketiga, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Yang kelima, kucing harus berada di tengah kelompok. Yang keenam, siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. Yang ketujuh, apabila dikejar sang kucing, siswa bisa berjongkok. Yang kedelapan, apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Yang kesembilan,
Ketika berlari, harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. Yang ke-10, ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Sekarang coba kamu baca cara bermain kucing jongkok di air. Ya, bermain kucing jongkok di air itu adalah contoh penggunaan gerak menekuk dalam bentuk permainan. Udi dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udi dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka saling tidak memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Dari kedua teks tadi, kita bisa mengetahui bahwa kita harus menerapkan hidup rukun walaupun berbeda, karena sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Kita bisa lihat pada jam itu terlihat ada bilangan 1 sampai dengan 12. Sehari semalam ada 24 jam. Jadi, dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12.00 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1.00. Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Ya, sekarang coba kita lihat contoh penulisan waktu pada contoh berikut. Gambar pertama ini terlihat pukul 2 siang. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Ditulis 14.00. Ingat ya, setelah pukul 12 siang, penulisan jam itu tidak kembali ke 1, tapi kita melanjutkan ke angka 13. Sehingga pukul 2 siang itu tulisannya pukul 14.00. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Di situ terlihat jarum jam itu menunjukkan angka 5. Angka 5 ya, pada sore hari. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17, ditulis pukul 17.00. Tulislah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan tepat. Ya, sekarang coba kamu kerjakan soal ini. Jangan lupa kamu perhatikan keterangan waktunya di bawah jamnya. Waktunya itu ketika malam, sore, siang, atau pagi. Apakah jawaban ini sesuai dengan jawabanmu? Coba kamu sesuaikan dan perhatikan kembali jarum jam dan keterangan waktunya ya. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami penjelasan tadi. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.